farmakologis yang beranggotakan Saya Balkisa Munawar. Saya Zanur Mayasari. Saya Aurelia Serena. Saya Zaki Pranaya. Saya Fraudia Ferdelina. Saya Farazakia Rifani. Saya Gina Roda Tujana. Saya Hasna Alia Tifal. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan psikofarmakologis. Silahkan disimak di video selanjutnya ya. Dadah. Psikofarmakologi merupakan ilmu untuk mempelajari efek obat pada perilaku manusia dan bagaimana efek ini terjadi melalui perubahan aktivitas neural atau syaraf. Psikofarmakologi mempelajari obat-obat psikotropika, yaitu obat yang memiliki efek pada otak. Obat ini juga menimbulkan dampak terapeutik langsung pada proses mental. Neurotransmitter. Neurotransmitter sendiri berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antar sesama neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh seperti otot. Pengiriman pesan ini memungkinkan otak untuk meningkatkan dan menyeimbangkan sinyal di otak, serta membantu untuk mengelola respon otomatis tubuh, misalnya pernapasan dan detak jantung. Selain itu, senyawa kimia ini juga berperan dalam fungsi psikologis, seperti proses belajar, suasana hati, ketakutan, hingga kebahagiaan. Neuron tidak melakukan kontak langsung dengan neuron lainnya. Di antara neuron-neuron, ada celah yang sangat kecil yang disebut sinapsis. Di sinapsis ini, neurotransmitter berperan. Neurotransmitter dapat melintasi celah sinapsis untuk membawa pesan dari dan ke sel saraf di sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Proses neurotransmitter adalah ketika pesan yang berada di ujung neuron memicu pelepasan neurotransmitter agar dapat membawa pesan tersebut melintasi sinapsis menuju neuron berikutnya. Neuron lain yang menjadi target kemudian mengambil pesan tersebut. Adapun proses ini dikenal juga dengan neurotransmisi. Pengenalan obat psikotropika terbagi menjadi dua, obat psikotropika dan obat narkotika. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku. Obat psikotropika ini biasanya digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Kemudian, menurut Maslim R., obat narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat dan mempunyai efek utama terhadap penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Biasanya digunakan untuk analgesik atau anti rasa sakit, dan antitusif atau mengurangi batuk, antipasmodik, mengurangi mulas atau mual, dan pramedikasi anestesi dalam praktik kedokteran. Golongan psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 terdapat 4 golongan. Yang pertama, golongan 1 ada mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya seperti LSD, ekstasi, dan lain-lain. Golongan 2 ada mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya metamfetamin, amfetamin, dan lain-lain. Golongan 3 terdapat potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dan dari golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter dan harus sesuai dosis. Contohnya megadon, buprenorfin, dan lain-lain. Yang terakhir ada golongan 4, yaitu berpotensi ringan dan tetap harus diawasi dokter dosis pemakaiannya. Contohnya sedatif atau obat penenang, dan hipnotika, obat tidur, dan lain-lain. Kelompok obat. Terdapat 4 kelompok obat psikotropika. Yang pertama psikomimetika atau antipsikotik. Biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan psikotik seperti skizofrenia dan bipolar. Contohnya clozapine, aripiprazol, risperidon, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada obat penstabil mood. Paling sering digunakan untuk mengatasi gangguan bipolar, ditandai dengan fase manik. Contohnya karbatrol, lithium, dan lain-lain. Yang ketiga, antidepresan. Obat antidepresan dibagi 2. Timoleptika, yaitu menurunkan depresi dan menimbulkan efek anti cemas, anti tegang, anti agitasi. Selanjutnya timeretika, mengurangi depresi, mengaktifasi dan menghilangkan hambatan.
contohnya citalopram atau Celexa, fluoxetine, dan lain-lain. Yang keempat, obat penenang atau tranquilizer. Untuk mengatasi berbagai jenis gangguan kecemasan atau gangguan panik, termasuk mencegah serangannya. Dapat juga mengatasi insomnia. Contohnya diazepam, clonazepam, lorazepam, dan lain-lain. Gejala sasaran atau target symptoms dalam pengobatan gangguan jiwa. Obat psikotropika tidak menyembuhkan tapi mengurangi atau menghilangkan gejala sasaran. Nah, berikut beberapa contoh gangguan jiwa beserta gejala sasarannya. Yang pertama, gangguan depresi. Gejala sasarannya adalah neurovegetatif, contohnya tidur, nafsu makan, dan lain sebagainya. Kemudian psikomotor, ekspresi wajah, tangan, tubuh secara menyeluruh. Kemudian perubahan suasana hati, perubahan konsentrasi, atensi, dan memori, juga pikiran depresif, rasa bersalah, ruminasi, dan kognisi yang terdistorsi. Gangguan jiwa selanjutnya adalah gangguan mania. Gejala sasarannya adalah kegiatan psikomotor yang tinggi, kemudian pressure of speech, bicara cepat, mengalir dan penuh semangat yang sulit dihentikan, dan kurang tidur. Lalu gangguan selanjutnya adalah gangguan psikosis. Gejala sasarannya berhubungan dengan simptom arousal, afek, aktivitas psikomotor, pikiran, dan penyesuaian sosial. Contoh gangguan yang terakhir adalah gangguan cemas. Gejala sasarannya adalah pengalaman subjektif yang ditandai kekhawatiran, kemudian ketegangan motorik, hiperaktivitas autonomik, dan kewaspadaan, kemudian responsif terhadap obat-obat anti cemas. Selanjutnya ada efek samping dari obat. Beberapa bentuknya adalah berat badan naik, gangguan menstruasi, mulut kering, mengantuk, alergi, dan lainnya. Oh, baik. Oke. Ibu sendiri sudah mengetahui apa saja yang dialami Ica minggu kemarin? Belum. Oh, baik. Di sini Cukup serius berarti. iya, hitungannya cukup serius Ibu, karena ini diperlukan rujukan ke psikiater untuk dilakukan diagnosa lebih lanjut. Oke, baik. Oke, untuk Ibu sendiri dan saudari Ica, apakah bersedia untuk dirujuk ke psikiater maupun dokter jiwa? Kalau memang itu diperlukan untuk penyembuhan anak saya rasa saya bersedia. Baik, untuk Ica, saudari Ica sendiri? Saya bersedia. Baik, bisa ditandatangani di sini untuk surat rujukan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan langsung memberikan surat rujukan ini kepada psikiater yang bekerja di rumah sakit yang sama. Untuk jadwal sendiri, apakah Ibu dapat mengikuti jadwal apabila saya ajukan untuk besok jadwalnya? Bisa. Baik. Untuk ini surat rujukan akan saya berikan ke psikiater lebih lanjut. Maka untuk konsultasi hari ini saya rasa bisa dicukupkan. Baik, terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh ya. Terima kasih. The next day. Permisi Mbak. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ini saya mendapat surat rujukan untuk ke psikiater, bisa dilihat ya. Sebentar ya, saya. Saudari Ica, ya silakan dibantu saya. Pagi. Dok. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah saya. Saya juga baik, Dok. Akhir-akhir ini gimana? Apa yang kamu rasain? Saya ngerasa nggak ada perubahan sih, Dok. Kayak biasanya aja. Mungkin dari ibunya yang mengamati anaknya? Kalau sepengamatan saya ya, Dok, di rumah itu sekarang dia emosinya menjadi semakin sering gitu loh. Jadi kayak nggak stabil, sering marah-marah. Terus juga kadang tuh disuruh makan susah. Seharian bisa dia nggak makan, tapi kadang juga makannya banyak, kayak lebih dari 3 kali gitu. Begitu, Dok.
Oh, berarti itu berbeda ya daripada biasanya. Iya, berbeda Bang. Begini ya, dari saya ngelihat dari gejala yang muncul nih ke anak ibu, saya diagnosis sementaranya anak ibu terkena bipolar ya, bipolar tipe 1. Iya. Nah, di sini nanti saya akan resepkan obat untuk mengurangi gejala yang timbul. Jadi nanti itu anak ibu lebih tenang, terus moodnya lebih terjaga, dan juga obatnya ini harus diminum sesuai dosis yang saya kasih ya. Iya. Jangan lebih, jangan kurang juga. Kalau misal terlambat atau gimana nanti langsung minum aja, nanti lebih lengkapnya bisa dijelaskan di apotekernya. Oh iya. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Ya, nanti kalau misal ada kayak tidak kecocokan obat bisa langsung balik aja ya. Makasih banyak dok. Ya, Iya. terima kasih banyak ya dok. Iya, sama-sama. Makasih sembuh ya. Iya, terima kasih. Dok. A few moments later. Mas, ini tadi bukti pembayaran atas nama Ica. Ini tadi katanya saya disuruh nebus obat di sini. Oke, baik. Atas nama Ica ya? Iya. Oke, biar saya periksa dulu ya. Saya cek dulu namanya. Oke, pasien atas nama Ica ya. Oke. Oke, dari obat yang udah diresepkan ini ada 3 obat. Jadi obat yang pertama ini fungsinya buat menstabilkan suasana hati dan mengendalikan gangguan perilaku. Jadi dosisnya itu 600 sampai 900 mg sekali dalam sehari. Mas, 1 hari sekali. Ya. Terus diminumnya itu nggak ada jeda pas makan, jadi langsung habis makan langsung minum ini. Terus obatnya jangan digerus, jangan jangan dipotong, jadi langsung kan ya. Terus efek sampingnya itu nanti ada mual, pusing, jadi itu nanti bakal biasa aja kalau ada itu, nyeri otot juga. Nah terus juga ada mulut kering sama aus biasanya. Jadi kalau misalkan nanti dehidrasi bisa minum yang banyak, jangan lupa minum yang banyak. Terus untuk obat yang kedua ini untuk mengendalikan emosi dan nafsu makan. Jadi dosisnya itu 20 mg sehari. Diminumnya sebelum dan sesudah makan ya. Terus kalau untuk efek sampingnya sih biasanya bakal diare, pusing, mual gitu biasa. Terus sama obat yang terakhir ini untuk mengendalikan gangguan perilaku. Untuk dosisnya 15 mg sekali dalam sehari. Ini sama kayak yang kedua, sebelum dan sudah makan. Terus efek sampingnya juga kurang lebih sama, ada diare, pusing, mual gitu. Terus untuk semua obatnya ini jangan diminum sama minuman yang aneh-aneh ya, kayak kopi, susu, atau minuman yang lain, cukup dengan air putih aja. Ada jedanya gitu nggak? Oh iya, jadi untuk obat ini jangan diminum barengan ya. Ya. Terus kalau misalkan ada efek samping alergi atau gimana bisa langsung hubungi dokter. Nah, jadi itu aja sih. Jadi obatnya 3 ya. Makasih. Negara kas pulih. Terima kasih. Ya, makasih.